Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Lady Rose. Kali ini saya ingin mengungkapkan unek-unek saya di era sekarang ini. Dengan bermodalkan YouTube, saya pribadi merasa sangat dirugikan oleh PT atau perusahaan yang mengatasnamakan channel Anula, si PT Fulan lah. Bagaimana tidak, karena saya selama ini dengan bermodalkan sendiri, karya cipta saya sendiri, saya upload ke YouTube, tiba-tiba PT tersebut mengklaim karya saya, kalau saya ini adalah istilahnya gimana sih ya, pembajak atau gimana ya, saya nggak ngerti juga tuh seperti itu. Bagaimana tidak, saya di situ membuat syuting sendiri, karya cipta sendiri. Tiba-tiba saya upload ke YouTube saya di channel Lady Rose. Tiba-tiba PT Fulan tersebut mengklaim karya-karya saya. Nah, dari sini saya merasa bingung ya pemirsa. Saya mau mengadukan ke mana? Kalau saya klarifikasi ke beliau, malah saya dapat take down. Buat para musisi yang sudah senior, minta pencerahannya lah, barangkali yang mengerti di jalur hukum. Bagaimana dengan kejadian saya seperti ini? Mungkin tidak 1-2 artis yang mengalami seperti ini, mungkin banyak karena mereka diam di situ. Jadi buatlah seniman-seniman seperti kita ini, seniman-seniman kecil seperti kita ini jadi sejahtera. Jadi kita malas untuk berkarya, kita jadi malas untuk mengupload sesuatu karya kita di YouTube. Dan perlu ditambahkan pemirsa bahwa seniman itu adalah orang yang taat pajak. Karena apa? Sebab ketika kita kontrak lagu, dibeli lagunya itu langsung dipotong pajak PPN 10%. Begitupun dengan vokalis dan sebagainya. Jadi saya rasa harus keterlibatan aparat juga, pemerintah juga harus ikut andil di dalam hal tersebut, karena bagaimanapun seniman adalah aset bangsa yang perlu dilindungi sebenarnya. Jangan diam. Justru ketika seperti ini, seniman-seniman akan seperti apa jadinya? Makanya banyak seniman-seniman seperti kita ini jadi melarat ya, jatuh miskin istilahnya seperti itu kan. Dan mereka-mereka yang tidak berkontribusi di seni, tidak ada karyanya, dia seenaknya mengupload aja. Mengupload, main upload, dan artisnya mengeluarkan uploadan lagi, dia klaim lagi, seperti itu terus menerus. Jadi kita malas ya untuk berkarya ya. Ini suami saya yang ngomong, suami saya juga sebagai pelaku seni, dia pencipta juga, arranger juga. Jadi dia malas, kesel gitu ya. Makanya kita minta gimana ya Pak, minta persatuan. Dengan adanya persatuan seni Indonesia ini, gak tahu nih siapa pemimpinnya, siapa. Kita mesti dirempukan seperti ini ya, mesti dikelirkan ya, jangan didiamkan saja ya Pak ya. Mestinya senior-senior kita ini mengambil inisiasi untuk apa? Untuk memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana kira-kira bisa seniman itu sejahtera. Jangan dipandang sebelah mata. Seniman itu adalah aset negara. Sekali lagi, aset negara. Iya. Jadi mohonlah untuk para senior-senior kita agar bisa tergugah hatinya untuk bisa, ayo solusinya seperti apa? Kita harus bersatu. Bertindak seperti apa? Kita bersatu. Untuk melawan, katakanlah kezoliman ini tuh. Saya anggap ini suatu kezoliman. Bagaimana tidak, dia tidak meminta izin, tidak meminta konfirmasi sebagai pihak yang dirugikan. Menurut saya adalah pihak yang dirugikan. Kok tiba-tiba begitu upload punya sendiri, kok saya yang diklaim bahwa ciptaan dia, hak edarnya ada sama dia, dari mana rumusnya? Yang membuat kita kesel, kita tidak bisa konfirmasi face to face ya Pak ya. Iya. Tidak bisa, itu susah sekali. Hanya YouTube yang memberikan klarifikasi ke sedangkan YouTube kita. dia nggak paham itu siapa penyanyi, siapa, dia nggak paham siapa orang yang pertama bisa mengupload, dia yang berkuasa, istilah dia yang stempel dia lah. Kita pelakunya nih nggak ada hak sama sekali di situ. Menyedihkan sekali ya pemirsa. Dulu waktu zamannya kaset beredar, ada pembajak
hancur tuh seniman, hancur lagi. Sekarang di dunia YouTuber kita dihancurkan juga dengan orang-orang seperti beliau. PT-nya juga PT-nya gedean loh, tidak abal-abal. Nah begitu, kita juga ngomong seperti ini konfirmasi tidak satu orang artis ya, banyak teman-teman saya konfirmasi. Maksudnya beliau itu mereka juga bingung gimana nih, kayak begini ya, gimana Lady Rose, saya juga nggak ngerti begini, banyak. Jadi miris, sedih sekali sih sebenarnya nasib pemusik, penyanyi, seniman lah seperti kita ini. Nah yang di atas jangan enaknya ungkang-ungkang kaki itu sudah aman gitu ya, sedangkan mereka saudara-saudaranya masih di bawah kita sedang berkesusahan seperti ini, untuk naik susah, kita saling sambut aja, kita saling bantu gitu. Gimana mengentaskan kemiskinan para seniman, bagaimana tidak miskin, sedikit kita keluar bajak, sedikit kita konfirmasi klien, sedikit kita take down, main segala macam, saya pusing jadinya, saya putus asa kalau begini, untuk berkarya juga udah males. Oke pemirsa, sekian dari saya. Saya minta maaf atas perbincangan saya dengan suami saya. Barangkali ada yang menyinggung atau ada salah-salah kata. Sekali lagi saya Lady Rose dan Sofyan Anas mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.